Oke, jadi kita kembali lagi ya di Borong Bitcoin episode ke-35. Di 2026 sekarang kita lihat Bitcoin tuh udah mengalami yang namanya bottoming. Ya kan, kita lihat dia di 65.000, sekarang ya stabil sekitar 68.000. Dan menurut gua Bitcoin sebagai aset yang gua udah lihat selama mungkin beberapa siklus ya, 3 siklus gua di market crypto, Bitcoin ini punya tendensi untuk bottoming dengan jangka waktu yang lama gitu. Jadi kan siklusnya kita tahu 4 tahun siklusnya, dia akan bottoming gitu. Bottoming ini butuh proses, bisa berbulan-bulan, bisa sampai setahun. Kalau kemarin juga perang gue sebut bahwa Iran nggak nyerang GCC, terutama Dubai, ya, gue rasa Bitcoin sekarang udah di level 45.000 bahkan. Dan pandangan gue 2026 mungkin base case-nya adalah Bitcoin bisa balik ke level mungkin 89.000 sampai 90.000. Dan potensi breakout Bitcoin itu masih gue lihat mungkin 2027 atau 2028 gitu. Itu pun harus dia lewatin break dulu dari ATH sebelumnya untuk price discovery untuk dapat harga yang lebih tinggi lagi. Adopsi kripto juga kita lihat meluas ya, banyak sekali perbankan besar seperti mungkin Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank. Mereka mulai mengadopsi teknologi blockchain ya, mungkin bukan kriptonya doang, tapi teknologi blockchain mereka pakai untuk transaksi finansial mereka. Ya, yang tadinya sangat menolak, sekarang mereka bilang oke, ini masa depan dan kita harus adopsi nih, kalau nggak kita akan ketinggalan. Regulasi kripto juga kita lihat makin clear di Eropa, di Washington DC banyak lobis-lobis baru. Dan ini akan trennya berkembang terus gitu sampai ke negara kita juga lumayan terbuka ya dengan kripto yang waktu itu sempat dipegang oleh Bapepti, sekarang dipegang oleh OJK. Dan gue percaya dengan regulasi yang tepat ya kemungkinan Indonesia akan menjadi negara yang bisa capture nih ya keuntungan kripto. Dan ada negara-negara unik seperti Thailand ya, generasi itu selalu transfer kekayaannya dari orang tuanya ke anaknya, dari aset lama ke aset baru. Itu akan terjadi paling besar di AI dan kripto. Datanya sudah berkata demikian. Semua billionaire paling muda itu antara dari kripto, AI ya. Kalian mau ngomong Kalshi, Polymarket itu kan prediction market yang based on blockchain. Kripto itu kan. Dan AI gitu. Kita lihat Alexander Wang dan lain-lain. Itu kebanyakan hampir semua cuma 2 sektor ya, AI dan kripto. Jadi udah jelas trendnya kemana. Dan lihat supply Bitcoin di centralized exchange juga sekarang mengurang ya. Total long term holder, jadi orang yang nggak pernah mau jual Bitcoin itu ada di 79%. Jadi 79% dari Bitcoin itu nggak pernah mau gerak lagi. Udah disimpan di cold wallet orang-orang seperti gua. Dan kita lihat juga produk finansial paling sukses di dekade ini apa sih? Bahkan selama mungkin produk finansial pernah luncur, jawabannya satu adalah IBIT-nya BlackRock ya. ETF Bitcoin-nya BlackRock itu adalah produk finansial paling sukses yang manusia pernah bikin. Kalau Bitcoin udah resilient selama 16 tahun, belum kenapa-napa, belum pernah kena hack, belum pernah berubah protokolnya, digital monetarinya masih sound, itu akan terus berjalan seperti itu sampai mungkin ya 16 tahun ke depan lagi gitu, sampai 20 tahun ke depan lagi.